semuanya. Halo. Apa kabar nih kalian hari ini? Baik. Oke, selamat datang kembali ya teman-teman. Hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya spesifik banget ya buat para profesional. Iya nih, tapi sebenarnya relevan gak sih buat kita semua? Sebenarnya relevan banget Mbak Mei, karena kita akan membahas soal seni di balik sebuah percakapan yang benar-benar bisa mengubah sesuatu. Kita punya materi akademis hari ini yang keren banget, yang menguraikan 4 jurus utama yang dipakai para konselor. Betul, dan ini bukan sekedar jurus pasif mendengarkan sambil mangguk-mangguk gitu ya. Nah, itu dia Mbak Nadira. Ini adalah teknik-teknik aktif guys. Kalau diibaratkan nih, ini tuh bedanya antara kita jadi penumpang di sebuah percakapan dengan jadi pengemudi yang ikut ngarahin tujuannya. Wah, aku suka banget sama analogi yang disampaikan Mbak Mei. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar 4 jurus ini. Ada probe, konfrontasi, interpretasi, dan pemberian informasi juga. Namanya kedengaran akademis sih, tapi tenang aja. Ini bukan cuma buat calon konselor kok. Ini buat siapa aja yang pengen paham gimana sebuah obrolan bisa jadi alat yang kuat banget buat buka pikiran. Kalian siap? Siap. Nah, sumber kita dari Cormier dan Cormier itu bilang kalau 4 ini itu pilar utama intervensi. Ini momen dimana seorang profesional atau konselor itu berhenti cuma jadi pendengar, tapi jadi fasilitator aktif untuk buat perubahan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu probe. Kalau diterjemahin bebas, artinya menggali atau menyelidiki. Ini langsung kebayang detektif Sherlock Holmes gitu ya? Iya, tapi apa sih yang sebenarnya digali tuh? Wah, analogi detektif itu pas banget sebenarnya. Karena probe itu intinya adalah seni bertanya buat menggali informasi yang nggak kelihatan di permukaan. Jadi yang digali itu bisa macam-macam Mbak Mei. Bisa buat memulai wawancara biar langsung ke intinya. Bisa buat dorongan lawan bicara juga agar mereka mau bicara lebih detailnya. Atau minta contoh nyatanya juga. Contoh nyata dari perasaan atau perilaku gitu ya? Tepat Mbak Nadira, kadang satu pertanyaan yang pas itu bisa membuka topik baru yang ternyata wah itu akar masalahnya. Oh, jadi ini bedanya obrolan basa-basi sama obrolan yang beneran dapat sesuatu ya? Bukan cuma gimana kabarnya, baik, terus selesai. Nah, dan yang lebih menarik ada strateginya juga. Jadi probe atau pertanyaan ini dibagi jadi 2 jenis. Yang ngefeknya tuh beda banget. Oke, gimana tuh? Ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan tertutup. Nah, pilihan antara keduanya ini sangat nentuin arah percakapan. Coba kita bedah deh. Pertanyaan terbuka itu kan yang pakai kata tanya apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa gitu ya. Iya, benar-benar. Contohnya kayak apa yang paling ingin Anda ceritakan hari ini, atau gimana perasaan Anda pas kejadian itu. Itu tuh pertanyaan yang nggak bisa dijawab cuma iya atau enggak. Bener banget Mbak Nadira. Pertanyaan terbuka itu ibarat kita bilang, silahkan panggung ini milikmu, ceritakanlah. Dia maksa orang buat mikir dan nyusun cerita. Nah, sebaliknya, kalau pertanyaan tertutup itu lebih buat konfirmasi. Jadi jawabannya singkat-singkat. Oh, kayak dari sumber kita contohnya, apakah Anda akan datang lagi minggu depan? Nah, itu dia. Tujuannya itu spesifik. Cuma buat dapat fakta aja, iya atau tidak. Paham-paham. Jadi pertanyaan tertutup itu kayak gerbang tol ya. Cuma butuh jawaban iya atau tidak buat lanjut. Bisa dibilang gitu, tapi pertanyaan terbuka itu kayak kita ngajak orang masuk ke taman, terus kita bilang, coba lihat sekeliling, apa yang menarik buat kamu di sini? Jauh lebih eksploratif. Wow, analoginya bagus banget Mbak Isna itu. Keduanya itu punya fungsi, tapi kalau mau pemahamannya lebih dalam, pertanyaannya itu terbuka kuncinya. Cuma ada jebakannya nih, gimana caranya nanya tanpa kedengaran kayak lagi nginterogasi. Nah, itu dia yang mau saya tanyain, pasti ada aturannya kan? Tentu, sumber kita tuh ngasih beberapa panduan penting. Yang pertama dan ini paling krusial, fokuskan pertanyaan ke masalah lawan bicara, bukan rasa penasaran kita ya. Oh, oke. Jadi ini soal kebutuhan mereka, bukan keinginan tawan kita ya?
Tepat sekali. Yang kedua, kasih jeda setelahnya. Diam sebentar, kasih waktu mereka buat mikir. Keheningan itu kadang seringkali jadi momen aha atau oh itu muncul loh guys. Oh, ada satu poin lagi nih yang menurut saya penting banget. Materi kita itu ngingetin buat hati-hati sama pertanyaan yang dimulai dengan kata mengapa atau kenapa. Kenapa itu, Kak? Katanya, mengapa kamu melakukan itu sering banget bikin orang ngerasa langsung defensif. Kenapa gitu ya? Nah itu poinnya krusial banget sih. Karena kata mengapa itu di budaya kita tuh sering loh nggak langsung punya nada menghakimi gitu. Menuntut justifikasi gitu ya? Yap, bener sekali. Seolah-olah kita tuh minta pembelaan gitu. Kayak misalnya nih, mengapa kamu telat? Itu tuh rasanya beda banget sama apa yang terjadi di jalan tadi. Yang pertama tuh kayak kita nuduh gitu loh. Yang kedua, kita kayak ngajak cerita. Jadi solusinya ganti mengapa dengan apa atau bagaimana. Tepat sekali Mbak Isna. Jadi daripada kita tuh nanya, mengapa sih kamu memutuskan untuk resign? Nah, konselor yang efektif mungkin akan nanya, apa saja yang faktor yang kamu pertimbangkan saat memutuskan untuk resign? Wah, bener juga ya. Rasanya beda banget ya. Fokusnya jadi ke proses berpikir, bukan menghakimi keputusannya. Persis, betul sekali. Nah, sekarang kita ngomongin soal bikin orang defensif. Ini dia, teknik selanjutnya. Yang namanya aja udah bikin deg-degan, yaitu konfrontasi. Iya, dengar katanya aja udah kebayang adu argumen kan? Tapi kayaknya dalam konteks ini artinya beda ya. Beda banget dong. Ini mungkin salah satu istilah yang paling sering disalahpahami. Konfrontasi di sini tuh bukan kayak aja berantem loh. Terus? Tapi ngajak ngaca. Ini respon verbal buat nunjukin adanya kesenjangan antara sesuatu yang nggak nyambung dalam diri seorang. Sesuatu yang nggak nyambung, maksudnya gimana tuh? Misalnya nih, beda antara apa yang dia ucapin antara bahasa sama tubuhnya, atau antara dua omongan dia yang saling bertentangan, atau yang paling klasik nih antara janji sama perbuatan. Oh, tujuannya bukan, nah ketahuan kan kamu nggak konsisten, tapi lebih kayak, sebentar, aku lihat ada dua hal yang beda di sini. Coba kita lihat bareng-bareng yuk, gitu ya? Iya, jadi ini lebih kayak megang cermin di depan orang itu dan bilang, lihat deh, ini kamu yang bilang, tapi ini yang kamu lakukan. Contohnya gimana ya biar lebih kebayang? Oke, contoh klasik ya, kesenjangan verbal sama non-verbal. Konselornya tuh bisa bilang, Anda bilang Anda baik-baik aja sambil senyum, tapi saya perhatikan dari tadi tangan Anda nggak berhenti gemeteran loh. Wow. Ini bukan nuduh dia bohong kan, cuma nyajiin dua data aja, omongan dan bahasa tubuh. Kalau antara omongan dan perbuatan, pasti ini yang paling sering ya? Betul sekali. Sumber kita kasih contoh yang bagus. Konselornya bisa bilang, beberapa minggu lalu Anda bilang kalau sesi konseling ini penting banget buat Anda. Tapi data menunjukin Anda itu udah 2 kali loh berturut-turut nggak datang tanpa kabar. Wow, lihat kan nggak ada penghakiman, cuman ada dua fakta yang disandingin. Ini tuh butuh keberanian tinggi buat ngelakuin dan butuh hati yang lapang buat nerimanya. Pasti nggak bisa sembarangan dipakai kan? Nggak bisa sama sekali sih. Apa syaratnya biar konfrontasi ini efektif? Nah, pertanyaannya bagus banget. Jawabannya sangat jelas. Konfrontasi hanya dan hanya boleh dilakukan kalau fondasi hubungan atau raportnya udah kuat banget nih. Udah ada kepercayaan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada fondasi atau hubungannya, itu bakal jadi serangan personal ya? Betul sekali. Niatnya juga harus buat pertumbuhan, bukan buat ngejatuhin. Dan yang terakhir, timing is everything. Lakukan pas orang itu siap, jangan pas dia lagi rapuh-rapuhnya ya. Oke, jadi setelah kita menggali pakai prop, terus kita sentil dengan lembut kalau ada yang nggak sinkron pakai konfrontasi, langkah berikutnya kayaknya mulai nyambung benang merahnya ya? Tepat. Nah, disinilah jurus ketiga masuk, yaitu interpretasi. Ini bagian dimana konselor mulai jadi detektif lagi dan menghubungkan titik-titik gitu. Betul, tapi kalau prop itu ngumpulin petunjuk.
Interpretasi itu nyoba ngerangkai petunjuk-petunjuk itu jadi sebuah cerita. Ah, oke. Ini respons di mana konselor nawarin sebuah hipotesis tentang mengapa seseorang berperilaku seperti itu. Tujuannya buat ngasih insight atau kecamatan baru. Tunggu dulu, ini kedengarannya agak bahaya loh. Kayak nebak-nebak isi kepala orang gitu ya. Gimana kalau interpretasinya salah total? Kan bisa bikin orang malah tersinggung. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan sumber kita sangat nekenin ini. Interpretasi yang baik dan etis itu tidak pernah disajikan sebagai sebuah fakta. Oh, Kuncinya itu ada di penyampaian yang tentatif, yang selalu nyisain pintu keluar buat klien. Bentar-bentar, pintu keluar? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita harus selalu pakai bahasa yang membuka ruang diskusi, bukan menutupnya. Pakai frasa-frasa kayak, saya jadi kepikiran ya, mungkinkah ada hubungan antara, atau kita bisa juga bilang, kalau saya dengar cerita Anda, sepertinya polanya begini ya. Apa itu terasa pas buat Anda? oh, jadi pakai kata-kata kayak mungkinkah, sepertinya. Yap, benar sekali. Kata mungkin, sepertinya, dan kira-kira itu jadi penting banget. Itu ngubah pertanyaan, pernyataan jadi undangan buat eksplorasi bareng. Ah, jadi ini lebih seperti aku punya satu teori nih, coba kita uji bareng-bareng. Gimana? Bukan yang kayak ini diagnosisnya terima aja. Persis sekali. Dan sumber kita ngasih contoh-contohnya. Misalnya dari konseling Adlerian, interpretasinya bisa berbunyi, sepertinya Anda begitu yakin bahwa jika Anda punya banyak teman dan uang, maka hidup Anda akan jadi lebih baik. Oke, kuncinya di kata sepertinya ya. Betul sekali. Itu yang bisa bikin klien bisa merespons, iya juga ya, atau enggak juga sih, karena... Kalau contoh lain dari konseling perilaku gimana? Oke, kalau dari pendekatan perilaku, fokusnya itu beda. Mungkin bunyinya bisa gini. Dari cerita Anda, tampaknya Anda belum nemuin cara yang efektif buat mulai pertemanan. Saya pikir jika kita bisa kaji ini, Anda bisa belajar perilaku baru yang lebih nyaman buat Anda. Jadi ngajak belajar skill baru ya. Iya, benar sekali. Tapi nadanya tetap ajakan, bukan vonis. Dan sama kayak konfrontasi, interpretasi, nggak boleh buru-buru. Konselor harus punya cukup data dulu. Oke, masuk akal. Nah, interpretasi kan ngasih peta baru kan. Kadang setelah punya peta baru, kita butuh informasi tambahan tentang rute mana yang mau dipilih. Disinilah kita sampai pada jurus terakhir, yaitu pemberian informasi. Oke, betul sekali. Dan ini adalah area yang paling sering kabur batasnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Apa bedanya antara memberi informasi dengan ya menggurui atau sekedar memberi nasihat? Di mana garis batasnya? Garisnya itu sangat jelas, tapi sering kita langgar. Memberi informasi itu artinya kita nyajiin data, fakta objektif, atau berbagai alternatif pilihan. Oke. Tujuannya adalah memberdayakan orang itu agar bisa ngambil keputusannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang lebih lengkap. Kalau nasihat? Nasihat itu ketika kita merekomendasiin satu jalan keluar. Menurut saya, kamu harusnya begini. Atau bisa juga, kalau aku jadi kamu, aku bakal... Oh, oke. Bedanya fundamental ya. Saya suka pakai analogi perpustakaan. Memberi informasi tuh kayak kita jadi pustakawan. Kita bantu cariin semua buku yang relevan. Kita tunjukin caranya di mana. Tapi yang milih buku itu mana yang mau dibaca, tetap si pengunjung. Suka banget analogi itu. Jadi kalau ngasih nasihat, kita yang milih-milih bukunya dan bilang udah baca yang ini aja, ini yang paling benar. Tepat sekali. Nasihat itu ngambil alih otonomi, sementara informasi itu justru ngembaliin kekuatan dan otonomi ke orang tersebut. Itu esensi dan empowerment. Contohnya dari sumber kita, ada mahasiswa yang bingung soal karir kan? Nah, betul sekali. Konselor yang baik enggak akan bilang, kamu tuh cocoknya jadi insinyur loh.
Nggak gitu ya, tapi dia bakal ngasih informasi hasil tes minat bakat, data pasar kerja buat berbagai jurusan, atau juga bisa info tentang berbagai profesi. Keputusan akhir 100% ada di tangan si mahasiswa. Ada contoh lain nggak yang lebih sensitif? Soal mahasiswi yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan contohnya. Wah, nah iya nih, dan di sini peran informasi jadi sangat krusial. Konselor yang etis nggak akan ngasih nasihat. Dia bakal ngasih informasi yang akurat dan objektif tentang semua opsi yang ada. Jadi opsinya kayak tentang hukum aborsi, prosedur aborsi, sumber daya yang ada. Betul sekali. Semua yang disajikan sebagai data biar si mahasiswa ini bisa bikin keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan situasinya sendiri. Jadi ada semacam checklist etis ya buat konselor sebelum ngasih informasi biar nggak kelepasan jadi memberi nasihat. Oke, menurut Cormier and Cormier ada 3 pertanyaan kunci ini. Yang pertama, kapan waktu yang tepat? Biasanya pas klien minta atau pas ada misinformasi yang bahaya. Kemudian yang kedua, informasi apa yang harus dikasih? Yang ini tuh harus relevan, akurat, dan juga objektif, bukan opini pribadi. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikannya? Sampaikan dengan cara yang jelas, netral, dan menghormati kapasitas klien buat mikir sendiri. Hindari nada yang nyeritain, ini loh jawabannya benar. Jadi, kalau kita rangkum, kita udah bahas 4 jurus yang luar biasa. Yang pertama ada probe untuk menggali, selanjutnya konfrontasi untuk nunjukin inkonsistensi, interpretasi buat nawarin kacamata baru, dan pemberian informasi untuk memberdayakan dengan fakta. Tepat sekali. Dan kalau kita perhatiin ya, keempatnya itu ngebantu alur yang logis banget dalam sebuah percakapan yang mendalam. Iya juga ya, mulai dari gali, terus nunjukin yang enggak sinkron, tawarin kerangka baru, terus baru kasih bekal buat ngelangkah. Ini bukan sekedar teknik ya, ini bener-bener seni komunikasi yang tujuannya memfasilitasi pertumbuhan gitu ya. Tepat sekali. Dan yang paling penting buat kita ingat, di balik semua teknik ini, intinya kita itu tetap satu, empati dan keinginan tulus buat memahami. Jurus-jurus ini ngajarin kita cara merespon secara lebih mendalam di semua percakapan penting dalam hidup kita sehari-hari. Sebuah pengingat yang sangat berharga ya. Ini membawa kita ke akhir penjelajahan kita hari ini. Kalau kita kembalikan lagi kepada Anda yang mendengarkan, coba deh ambil waktu sejenak buat refleksi. Pikirkan percakapan Anda sehari-hari, entah sama pasangan, teman, atau rekan mahasiswa. Dari keempat jurus ini, bertanya buat menggali, menyoroti inkonsistensi, nawarin perspektif baru, atau sekedar ngasih fakta. Jurus mana yang secara alami paling Anda sering gunakan? Dan yang lebih penting lagi, jurus mana yang mungkin paling jarang Anda sentuh? Padahal, mungkin jika digunakan dengan tepat, bisa membuka pintu ke pemahaman yang jauh lebih mendalam dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sekian dari kami, sampai jumpa.